Makna inilah nanti yang kita yakini kita sebut sebagai kebenaran. Ketika kita ingin mengajak orang lain untuk mengikuti kebenaran kita, itu nanti nama lainnya adalah persuasi. Teknik persuasi yang baik itulah namanya retorika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjut lagi ngaji filsafat kita. Malam hari ini kita ada di sesi terakhir tema retorika. Semoga tema bulan ini sedikit banyak menyadarkan kita bahwa kebenaran itu tidak cukup hanya dicari, ditemukan, tapi juga kita harus paham bagaimana cara mengungkapkan, menyebarkan cara berbagi yang baik dan benar. Jadi kuncinya retorika ada di sana. Baik, kita mulai ya. Tidak apa-apa nawaitu ngaji. Meskipun ini hujan-hujan, dingin-dingin, libur kuliahnya, terus menjelang pemilu, kamu baru panas-panasnya saingan. Ya kalau tentang pemilu, semoga pemilu ini momennya adalah momen, kalau bahasa Al-Quran itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak apa-apa berlomba-lomba asal dalam kebaikan, biar tidak defisit, tapi kita surplus. Siapapun yang menang, siapapun yang kalah. Jangan sampai seperti juga ada istilahnya Al-Quran itu tanazu'. Tanazu itu hanya dapat perselisihannya saja. Ada ayat yang bunyinya wala tanaza'u fatafshalu watadhaba rihukum. Janganlah kalian saling berselisih, terus kalian pecah-pecah, kemudian hilang kekuatanmu. Nah, itu pesannya Al-Quran ya. Semoga tidak sekedar pertandingan menang kalah. Karena dalam hidup ini, perjalanan hidup itu tidak sesimpel menang kalah. Ada kalanya menang rasa kalah, ada kalanya kalah rasa menang juga ada. Misalnya, saya tiba-tiba ingat itu di ceritanya wayang itu ada cerita Bharatayuddha, pertempuran antara Arjuna dengan Karna. Kalau dilihat dari luar dalam pertempuran itu ya rasanya yang menang memang Arjuna, yang kalah Karna. Tapi bagi yang mengikuti cerita, justru kekalahannya Karna itu di titik itulah kemenangannya. Kenapa bisa begitu? Ya, kalian cari ikuti ceritanya, nanti kalau saya dongeng jadi cerita wayang. Tapi di situ ada rahasia kenapa yang menang rasanya kalah, tapi yang kalah rasanya ya di situ dia menang. Kemudian jangan dikira menang terus itu menyenangkan. Di wayang juga ada cerita Resi Bismo yang dia tidak pernah kalah. Bahkan kematiannya dia bisa menentukan sendiri. Tapi ya beliau tekanan batin terus hidupnya, susah terus.
Jadi menang terus ternyata juga tidak nyaman, tidak selalu membahagiakan. Yang jelas jangan sampai perlombaan keinginan kita untuk menang membuat kita lupa dengan norma-norma. Sering saya sampaikan, jeleknya orang lain jangan sampai membuat kita juga jadi jelek. Kalau di wayang itu ada cerita juga, misalnya Puntadewa, saudara tertua dari Pandhawa, waktu main dadu. Saat main dadu itu padahal beliau ini terkenal kalau di wayang Jawa itu darahnya putih, tidak bisa marah. Jadi bahkan untuk terjun ke medan perang pun kalau tidak dipaksa ibunya dia tidak akan turun. Tidak ada yang bisa mengalahkan Puntadewa kalau sudah turun. Tapi waktu main dadu, karena terbakar oleh hasrat, ambisi, kemarahan, akhirnya yang terjebak melakukan hal-hal yang negatif. Sampai mempertaruhkan kerajaannya, mempertaruhkan saudara-saudaranya, sampai mempertaruhkan istrinya. Orang baik, tapi ketika kemerungsung, dilanda hawa nafsu untuk menang, untuk mengalahkan yang dia anggap salah dan jahat, toh akhirnya terjebak dalam kesalahan juga, kekeliruan juga. Jadi levelnya terus jadi kayak sama saja dengan para Kurawa. Nah, itu banyak cerita-cerita dari wayang. Tidak tahu tiba-tiba saya kok ingat ceritanya wayang. Baik, kita mulai saja ya ngajinya. Kalau enggak ini nanti situ dalang kita. Bismillah. Tema malam hari ini itu tema retorika modern, retorika baru. Tokohnya Kenneth Burke. Beliau ini kritikus sastra sebenarnya dari Amerika. Cuma punya banyak gagasan-gagasan sehubungan dengan retorika dan bahasa. Kita lihat ya, ini melengkapi teori-teori sebelumnya. Saya tidak mengulang yang kemarin-kemarin, jadi materi bulan ini itu sebenarnya satu paket. Yang sudah disampaikan sebelumnya tidak saya sampaikan lagi. Tidak ada saling bertentangan, yang ada saling melengkapi. Jadi jadikan 4 tokoh yang kalian kaji di bulan ini akan lengkap pandangan dan wawasan tentang retorika. Baik, kita mulai ya. Bismillah. Karena malam hari ini janjinya ada tanya jawab. Yuk kalian boleh siap-siap nyari pertanyaan. Meskipun jangan tanya yang saya tidak bisa jawab. Kalau nanti tidak bisa jawab ya saya jawab, saya tidak bisa, gitu aja ya. Tidak apa-apa. Baik, kita mulai. Ini salah satu quote yang sangat terkenal dari beliau tentang retorika dan persuasi. Dimanapun ada persuasi, di sana ada retorika. Dan dimanapun ada retorika, di sana ada makna. Ini sebenarnya kalau dilanjutkan, dan yang kita sebut makna, itu adalah bagaimana cara kita memahami, cara kita menempelkan signifikasi pada apapun di sekeliling kita. Itulah makna. Makna inilah nanti yang kita yakini, kita sebut sebagai kebenaran. Ketika kita ingin mengajak orang lain untuk mengikuti kebenaran kita, itu nanti nama lainnya adalah persuasi. Teknik persuasi yang baik, itulah namanya retorika. Jadi jangan asal menyampaikan, harus pinter berretorika biar sukses. Kita mengajak orang lain dalam kebaikan dan kebenaran. Teori-teorinya kemarin banyak sudah.
Jadi kapanpun ada persuasi, di sana ada retorika. Kapanpun ada retorika, di sana ada makna. Isinya retorika itu makna. Tujuannya retorika itu persuasi, ngajak orang lain. Oke, kuncinya di situ. Nah, retorikanya Kenneth Burke ini sering disebut sebagai retorika baru, yang berbeda dengan retorika yang lama. Yang menurut beliau, menurut Kenneth Burke ini, baru itu bukan berarti menghapus yang lama, tapi melengkapi yang lama. Jadi teori-teori yang kemarin kita sampaikan di minggu-minggu lalu sekarang dilengkapi. Cuma kelengkapannya tidak pada teknisnya, tidak pada asumsi filosofisnya. Kenneth Burke ini lebih melihat hal-hal yang kemarin terlewatkan dalam retorika. Dan ini nanti ada beberapa teori yang mungkin menarik, yang berbeda sama sekali dengan yang kemarin dijelaskan oleh Aristoteles, Cicero, dan kawan-kawan. Jadi yang baru ini ada unsur-unsur yang lain. Jadi nanti berhubungan dengan hakikat kita sebagai manusia. Tidak sekedar yang menyampaikan kebenaran, tapi juga yang bergumul dengan kenyataan. Termasuk nanti tentang bahasa, tentang simbol, dan lain sebagainya. Inilah yang dimaksud sebagai retorika baru. Yuk, kita lanjutkan. Ini agak cepat biar waktu tanya jawabnya bisa panjang. Terus, teorinya Kenneth Burke yang sangat terkenal, yang merupakan retorika baru, itu namanya dramatisme. Jadi ini istilah beliau dan memang terkenal sekali teori dramatismenya Kenneth Burke ini. Teori dramatisme itu melihat bahwa tindakan manusia, perilaku manusia itu hakikatnya adalah perilaku drama. Hidup kita ini seperti orang main drama. Persis kayak lagu itu loh. Dunia ini panggung sandiwara. Jadi drama itu kan kita pahami, saya itu castingnya apa, mainnya bagaimana, punya tujuan apa, ingin menampilkan diri sebagai apa. Kemudian simbol-simbol yang harus saya pakai demi suksesnya peranku ini apa. Kita kan begitu. Teman-teman misalnya datang ke ngaji ini malam hari ini, itu kan teman-teman sudah mengcasting dirinya, saya ke sana itu cuma hadir saja peserta ngaji. Saya jangan terlalu menyolok karena saya gampang ngantuk. Maka saya harus pakai baju yang kayak gimana, duduk di sebelah mana, nanti saya harus diam saja, jangan longak-longok biar tidak dilihat. Ini kan kita ngatur sendiri adegan kita, peran kita apa, simbol-simbol yang kita pakai apa. Atau ada, wah saya pingin ngaji, saya pingin dapat banyak, maka saya harus duduk di depan, justru saya harus nyolok. Sopo ngerti nanti ada yang moto, ada yang nge-share fotonya, wajah saya kelihatan. Nanti kalau ada yang di kan macam-macam orang mengcasting dirinya sesuai peran yang akan dimainkan. Itu kalau drama. Kehidupan kita itu mirip seperti itu. Nanti orang yang mau berretorika, menyampaikan kebenaran, itu harus paham ini. Jadi seperti saya menyampaikan pada kalian misalnya materi malam hari ini pasnya gimana ya menyampaikannya. Itu kan saya harus paham casting kalian, harus paham seperti apa gaya kalian, konteks kalian. Saya tahu sebagian besar yang hadir ini mahasiswa misalnya. Ya kadang saya ngasih contohnya itu saja sehubungan dengan dunia mahasiswa. Itu cara retorika dengan menangkap drama yang kalian mainkan. Mungkin beda kalau audiennya bapak-bapak, ibu-ibu, simbah-simbah, atau anak-anak kecil TPA. Kalau saya ngomongnya kayak gini, ya bubar anak kecil-kecilnya.
Jadi penting memahami hidup ini sebagai drama. Kalau versinya Kenneth Burke, drama itu kenapa pakai drama? Alasan dia yang pertama, kita ini kan tiap hari berdialog, berinteraksi dengan orang, dan masing-masing berinteraksi dengan perannya sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, drama itu kan ada tipenya, ada genrenya. Komedi kah, musikal kah, melodrama kah, apakah? Kayak kita hari ini mungkin temanya filsafat, Pak, mikir yang serius, itu kan ada temanya. Kalau pas dengan temen, oh ini komedi, ini guyon, kemudian santai-santai. Kalau pas bareng pacarmu, bareng yangmu, oh ini tema romantis ini. Kalau pas bareng orang tua, wah ini tema berbakti pada orang tua. Kalau pas di rumah malam-malam sendirian, tidak ada siapa-siapa, film horor ini mesti. Orang kan punya temanya sendiri-sendiri. Jadi hidup kita ini dari drama ke drama. Jadi kita saling berdialog, saling berinteraksi dengan permainan kita masing-masing. Dan yang ketiga, drama itu kita mainkan kan ketika berhadapan dengan orang lain. Kita itu kan ya ndak mikir casting kita apa kalau pas sendirian kan. Kita mulai mikir peranku apa, posisiku sebagai apa, itu kan ketika berhadapan dengan orang lain. Mau tidak mau, disitulah terjadi, kata Kenneth Burke, persuasi. Jadi kita tidak pernah memidatokan kebenaran kita pada orang lain. Tapi ketika kita berinteraksi dengan orang, ketika kita menyampaikan gagasan, keinginan kita, itu sama saja kayak orang pidato. Sebenarnya aktivitas itu juga jenisnya persuasi. Ngajak orang lain agar setuju dengan kita, agar mau dengan kebenaran yang kita bawa. Jadi, itulah kenapa nanti teori dasarnya Kenneth Burke disebut dengan dramatisme. Ya, dramatisme bukan dramatisasi ya. Kalau dramatisasi itu kan ya biasa-biasa tapi didramatisir. Sakit sedikit saja kayak sakit luar biasa, itu namanya dramatisasi. Tapi kalau dramatisme itu ya memang melihat hidup ini acting saja, ada drama-drama, ada peran, ada ekspresi yang kita mainkan. Bahkan nanti di antara konsep dramatismenya Kenneth Burke ada konsep namanya viktimisasi. Viktimisasi itu mirip kalau kita hari ini pakai playing victim. Kadang-kadang kita bermain biar jadi perhatiannya orang, itu kita menampakkan diri bahwa aku korban. Atau ada lagi konsep selain playing victim, ada konsep scapegoat. Scapegoat itu mencari kambing hitam, bahwa aku tidak salah kok, yang salah mesti orang lain. Nah ini drama-drama semacam ini sering kita mainkan. Nah kita yang sedang berorasi, mempersuasi orang, harus paham hal-hal semacam ini. Yang pertama biar tidak terjebak, yang kedua biar bisa mengambil retorika yang pas. Jadi kalau kalian berhadapan dengan temanmu, pahami dia, oh dia ini sedang bermain drama sebagai apa di depanku. Berarti kalau aku ingin mempersuasi dia, retorika bagaimana yang pas untuk mengajak dia. Oh teman saya yang satu ini Pak, gaya aktingnya mesti narsis, merasa diri besar, merasa diri penting, selalu cerita kehebatannya. Wah, kalau menghadapi orang seperti ini gampang untuk mempersuasi dia. Puji saja dia, besarkan dia. Wah, nanti mesti manut itu. Karena orang narsis itu kan gampang, cara mengambil hatinya dipuji saja. Wah, kamu hebat sekali ya. Kamu kok tambah cakep ya, tiap hari tidak pernah ketemu. Kayak gini seneng melawan orang begitu. Ini namanya retorika. Nah, kalau teman yang ini cengengesan, cueknya luar biasa misalnya.
Itu nanti treatmentnya mesti beda. Kalau teman yang ini pemarahnya luar biasa. Nah, ini pemahaman kita terhadap apa yang dimainkan, dia ekspresikan. Nah, asumsinya apa? Bagaimana sih kita membaca pola drama dalam hidup itu? Kalau menurut Kenneth Buk, perhatikan 3 asumsi. Yang pertama, manusia itu animal symbolikum. Animal symbolikum itu, animal itu binatang yang fokus dengan simbol-simbol, tiap hari bermain dengan simbol. Apapun yang kita ekspresikan, itu biasanya bentuknya adalah simbol. Apa saja, bahkan sampai warna baju, sampai model potongan baju, sampai model rambut, sampai apapun, biasanya kita memaknai sendiri. Mas, sekarang gondrong ya, enggak apa-apa, biar koyok filosof saya tak gondrong misalnya. Padahal sekedar gondrong kita maknai sebagai gaya kayak filosof. Ini simbol. Misalnya apa? Minum. Kenapa sih kok saya selalu dikasih minum 2? Itu mungkin bagian dari simbol penghargaan. Pak Faiz, maksud cuma 1 ya 2 lah. Meskipun padahal diminum setengah dari yang 1 itu. Yang 1 enggak keminum misalnya. Tapi yo enggak pantas 1. Ini simbol. Jadi apapun simbol. Kalian kemana-mana bawa pulpen, ya bila kelihatan intelek Pak, kayak mahasiswa. Itu kan simbol. Zaman saya dulu begitu. Zaman angkatan saya masih naik mikrolet, naik bis kota, itu harus pakai sepatu dan bawa pulpen. Kalau enggak begitu, enggak dianggap mahasiswa dan bayar utuh. Itu pun sering debat sama keneknya. Mahasiswa tenan kok, tenan. Jadi kita ini setiap hari dari simbol ke simbol. Apapun itu. Simbol itu kan sesuatu yang kita maknai. Jadi kenyataannya tidak membunyikan dirinya, tapi ada makna di balik kenyataan itu. Kalau saya pakai jas kayak gini, itu kan biasanya kamu tidak sekedar bilang, wah Pak Faiz pakai jas dingin, mungkin kan tidak begitu. Wah mungkin gaya sekarang ya, wah mungkin ikut tren sekarang ya, ada banyak makna dari sekedar jas. Jadi hidup kita ini serba simbol. Makanya kalau kalian membaca postingan, menanggapi postingannya temanmu, jangan lugu hanya dibaca bunyinya atau dilihat emotikonnya. Pahami yang tidak tertulis, tidak terungkap. Kenapa? Karena manusia itu animal symbolikum. Ya bunyinya sih kamu sudah makan, tapi di balik itu mungkin ada makna lebih jauh. Mungkin dia penuh perhatian, mungkin dia naksir kamu, mungkin dia macam-macam. Jadi manusia adalah animal symbolikum. Jadi seperti drama tadi, ketika temanmu, orang-orang sekelilingmu mengekspresikan sesuatu, ya jangan hanya lugu dibaca. Kalau ketawa berarti dia ketawa, kalau nangis berarti dia sedih. Tidak selalu begitu, maknanya bisa macam-macam. Tertawa itu bisa ketawa gembira, bisa ketawa stres, putus asa. Kadang kamu kan ya ketawa, wis itu kan ya ketawa. Bisa ketawa sinis, bisa ketawa putus asa, loh sama-sama tertawa. Jadi maknanya bisa banyak. Itulah animal symbolikum. Jadi kalau kalian merespon seseorang, ekspresi-ekspresi dirinya, kalimatnya, pernyataannya, atau gesturnya, pahami maknanya, tidak sekedar faktanya. Kenapa? Karena manusia itu animal symbolikum. Nah, di antara simbol-simbol yang biasa dipakai oleh manusia adalah bahasa. Jadi bahasa juga bagian dari simbol. Tidak ada manusia yang tidak berbahasa.
keistimewaannya manusia dibandingkan binatang-binatang atau makhluk selain manusia itu bahasa. Jadi kita berpikir ya bahasa. Kalau kata Heidegger, bahasa itu house of being, rumahnya ada. Kalian boleh cari satu hal di dunia ini yang tidak ada bahasanya, pasti tidak akan nemu. Boleh, ayo cari satu hal, sebutkan pada saya yang tidak ada bahasanya. Cinta, Pak. Ayo kamu sebut cinta berarti ada bahasanya. Gaib, Pak. Ayo kamu sebut gaib, kan ada istilahnya, bahasanya. Begitu kamu bisa menyebut, berarti ada bahasanya. Dia adalah wadahnya segala keberadaan, itu bahasa. Ini namanya kacamata, ini namanya laptop, ini namanya taplak, itu namanya lampu, semua ada bahasanya. Kalau ada yang kita tidak bisa membunyikan bahasanya, kemungkinan kita tidak paham atau tidak tahu sebelumnya. Berarti tidak masuk di dunia kita, wong kita tidak paham, kita tidak tahu. Jadi manusia itu animal simbolikum, yang diantara simbol-simbol tadi ya bahasa. Berarti memahami bahasa pun ya sifatnya simbolik, tidak lugu. Bunyinya apa, maknanya apa, tidak selalu begitu. Selalu ada kalimatnya begini sih, tapi tidak tahu rujukannya kemana. Bisa saja kalimatnya memuji, tapi sebenarnya itu menyindir. Bisa saja kalimatnya merendahkan, tapi sebenarnya itu bergurau saja. Jadi itulah dunia manusia. Itu asumsi kedua tentang dramatisme. Jadi manusia itu simbolik dan kebahasaan yang jadi karakternya. Yang ketiga, manusia itu punya kuasa memilih. Ini yang agak berbeda ya dengan makhluk yang lain. Manusia itu bisa milih. Saya bisa ini, bisa itu. Itu pilihan. Ada banyak alternatif, ada banyak pertimbangan sebelum saya memutuskan, dan dalam kuasa saya untuk memutuskan ini atau memutuskan itu. Malam hari ini saya hadir ngaji atau tidak, itu kan pilihan. Saya hadir juga bisa, tidak hadir juga bisa. Terus saya memilih hadir. Itu manusia itu punya kuasa milih. Berarti apa? Ketika manusia itu punya kuasa milih, kita tidak bisa secara semena-mena menganggap sama saja pilihannya semua orang. Apalagi setiap orang itu hidupnya punya makna dan punya simbol sendiri-sendiri. Bisa saja simbol-simbol dari saya maknanya beda dengan pemaknaan kalian. Bisa saja menurut saya bagus, menurut kalian tidak bagus. Menurut saya bagus, maka saya pilih. Menurutmu tidak bagus, maka kamu tidak setuju. Ini nanti berhubungan dalam retorika. Maka kalau kalian ingin dipahami dan diterima, kalian harus mempertimbangkan audien ketika berretorika menyampaikan kebenaran. Tapi kalau kalian prinsipmu, ya pokoknya saya begini, terserahlah Pak, saya sampaikan ini menurut saya benar, titik. Oh ya sudah ya, kalau sudah itu jangan marah kalau orang tidak setuju denganmu, kalau orang beda pendapat denganmu. Jadi ini asumsinya dramatisme. Yang pertama simbol, yang kedua bahasa, dan yang ketiga pilihan. Lanjut. Nah, ada kalimat menarik dari Kenneth Burke tentang manusia tadi. Jadi beliau punya kalimat menarik. Manusia itu adalah hewan yang menggunakan simbol. Tadi sudah saya jelaskan ya. Yang kedua unik. Manusia itu penemu hal-hal yang negatif.
Manusialah yang bisa nyimpang, bisa nyeleweng, bisa nabrak fitrahnya sendiri dan lain sebagainya. Maka manusia penemu hal-hal yang negatif. Manusialah yang bisa bohong, yang bisa berkhianat, yang bisa curang, yang bisa, dialah penemu hal-hal yang negatif. Kalau yang selain manusia kan enggak. Binatang itu setia. Binatang itu tidak bohong, sesuai fitrahnya, selalu lurus bagaimana adanya. Tapi yang bisa nyeleweng, bisa bohong, bisa tidak sama dengan fitrahnya manusia. Maka manusia oleh Kenneth Burt disebut penemu hal-hal yang negatif. Terus manusia berjarak dari kondisi alamiahnya karena alat-alat yang dibuatnya sendiri. Kalau ini tidak perlu saya jelaskan, kalian ngalami sendiri bagaimana hidup kita tambah lama tambah tidak alami, tambah tidak natural. Dalam banyak aspek, dalam banyak hal. Kemudian, ya kan sekarang banyak teknologi-teknologi yang ya mungkin semacam menjauhkan kita dari yang alami-alami. Makan saja misalnya. Sekarang ada ekstrak makanan, ada perasa. Sebenarnya bentuknya apa, tidak ada hubungannya dengan durian, dikasih perasa durian, rasanya kayak durian. Ada ekstrak makanan, kamu yang males makan sayur-sayuran nanti ada ekstraknya. Yang penting dapat zat-zatnya saja, sayur-sayuran saja dan lain sebagainya. Zaman saya mahasiswa dulu, saya lupa itu ada koran yang memuat profilnya manusia masa depan. Jadi manusia masa depan itu ya karena situasi tidak alami tadi digambarkan kepalanya besar, badannya kecil, jari-jarinya panjang, matanya melotot, mulutnya maju, jadi kayak mencucu gitu. Alasannya apa? Badannya kecil karena jarang olahraga, tiap hari rebahan pegang HP. Jari-jarinya panjang, kamu tiap hari tutul-tutul gini kan jadi drijimu panjang. Yang beraktivitas cuma jarinya. Terus matamu melotot, gimana nggak melotot? Tiap hari kamu mendeliki laptop, melotot di hadapan, jadi matamu terbiasa melotot. Nanti digambarkan juga dadanya besar, tapi perutnya kecil. Malah tidak gendut. Dadanya besar karena tiap hari kamu menghirup polusi. Jadi akhirnya kapasitasmu, paru-parumu menggelembung, dadamu jadi besar. Perutmu kecil karena mungkin besok kamu makanan-makanan banyak kimianya terkontaminasi ini itu, akhirnya yuk kamu makannya sedikit, bahkan model ekstrak tadi. Jadi mungkin besok kamu sarapan itu tidak perlu capek-capek beli pecel, beli soto. Ada pil rasa pecel yang bisa bikin kenyang langsung. Jadi tiap hari kamu minum pil satu itu kayak sarapan, nanti siang satu lagi. Jadi makanya mulutnya jadi mencucu. Gunanya cuma untuk nguntal pil saja untuk tiap itu. Jadi profil manusia masa depan. Matamu melotot, dadamu besar kebanyakan polusi, mulutnya mencucu karena jarang dipakai beraktivitas, gigimu hancur karena tiap hari kena zat kimia macam-macam, jari-jarimu panjang karena hanya itu yang beraktivitas. Dan itu kita di masa depan. Itu contoh ya, kita tambah lama tambah jauh dari yang alami-alami. Kamu mungkin semakin lama semakin tidak sadar indahnya sinar bulan karena tiap hari kamu ketemu sinar lampu kalau malam. Jadi mungkin kadang kamu kaget, wah indah sekali ya. Kamu ngertinya itu kalau pas rekreasi ke pantai mana, ke gunung mana. Padahal di rumahmu mungkin juga ada, tapi jarang kamu sadari. Nah itu kata Kenneth Burt ya, manusia tambah berjarak. Kemudian yang menggerakkan kita sebagian besar adalah hal-hal yang negatif. Kita melakukan ini karena takut ini, takut itu. Ketakutan-ketakutan kita itulah yang lebih banyak menggerakkan kita.
Dan yang terakhir, kita membusuk dalam mimpi kesempurnaan, kata Kenneth Burke. Kita ingin sempurna, kita ingin tanpa celah, kita ingin tidak ada kelemahan apapun. Dan itu menghancurkan kita. Makanya belakangan banyak tingkat stres, orang sulit menghadapi masalah, tidak kuat menanggung beban permasalahan. Karena dia punya visi sempurna. Ada kurang sedikit saja, ada cacat sedikit saja, dia tidak kuat menanggungnya. Ada mahasiswa yang bunuh diri karena skripsinya tidak selesai-selesai misalnya. Itu bagi dia mungkin beban yang sangat berat. Padahal di sini mungkin banyak yang tidak lulus-lulus, santai aja. Tapi ada di antara kita yang itu beban. Nah, itu yang disebut membusuk dengan impian kesempurnaan. Apa-apa ingin perfect, sehingga ketika ada cacat sedikit saja kita drop. Baik, ini satu quote ya sebenarnya. Terus, nah tadi kan kita membaca tindakan manusia. Di antara teori tindakan manusianya Kenneth Burke, ada konsep tentang jenis tindakan dan syarat tindakan. Tindakan kita itu ada dua jenis. Yang pertama tindakan biologis, yang kedua tindakan neurologis. Tindakan biologis itu dorongan dari dalam diri, fitrah-fitrah alami kemanusiaan, itu biologis. Makan, bernafas, minum, kawin, itu tindakan biologis. Tapi ada tindakan neurologis. Ini berhubungan dengan simbol-simbol tadi. Banyak berkaitan dengan proses mental, pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Itu tindakan neurologis yang di situ biasanya berkaitan dengan makna-makna hidup. Jadi neurologis berhubungan dengan saraf-saraf yang di situ mental kita terolah, terasah. Jadi kayak kita malam hari ini itu ya neurologis, bukan biologis. Kalau biologis tidak bisa ditawar. Tapi kalau neurologis itu sifatnya historis, sesuai pengalaman hidup kita. Ada yang suka ngaji filsafat, ada yang tidak suka, ada yang lebih suka nongkrong di kafe, ada yang mending belajar sendiri daripada bareng-bareng, macam-macam. Itu tindakan neurologis. Kemudian syaratnya tindakan 3. Yang pertama kebebasan, yang kedua kehendak, yang ketiga gerakan. Kenapa kebebasan? Ya tindakan tanpa kebebasan itu tidak bernilai. Jadi kalian melakukan sesuatu tapi saya paksa. Tapi karena ada ancaman, kalau tidak terus apa? Itu kan kurang bernilai. Awas kalau tidak ngaji. Kamu mahasiswaku loh ya, tidak hadir ngaji, nilaimu tak jatuhkan. Nah kalau diancam begitu, itu kan kamu tidak bebas milih. Jadi ketika kamu ngaji, kurang bernilai. Lebih bernilai yang memang sadar hadir ngaji. Meskipun kata Kenneth Burke, tidak ada kebebasan mutlak. Tidak mungkin orang bisa bebas mutlak. Ada batas-batas. Baik itu secara biologis, fisikal maupun secara mental. Saya tidak bebas misalnya, saya ingin jalan ke sana tapi tidak usah lewat pintu, tembus saja di tembok, itu kan tidak bisa. Meskipun kamu merasa bebas kok Pak saya, iya, tapi kamu tidak bisa meskipun bebas. Gitu loh. Jadi ada banyak batas-batas yang membuat kita tidak bebas 100%. Yang kedua kehendak. Ya meskipun kita bebas, tapi kalau tidak mau ya tidak lahir tindakan. Bebas kok, mau hadir apa mau pulang silahkan. Tapi kamu tidak mau ya tidak jadi hadir. Itu kehendak namanya.
Karena ada kehendak bisa lahir tindakan. Yang ketiga, gerakan. Kehendak saja tanpa diwujudkan ya sama saja, tidak ada gunanya. Jadi bebas, niat, dan gerak. Ini tiga yang memicu tindakan. Ini sebenarnya kan sederhana, sudah kita lakukan tiap hari. Tapi kalian tidak bisa bikin teori begini. Yang bisa bikin teori begini Kenneth Burke, bahwa tindakan itu syaratnya bebas, kemudian ada kehendak, dan ada gerakan. Baik, jadi ini teori tentang tindakan manusia.